Fer, sekarang lagi ngapain nih Fer aktivitasnya? Nah itu dia, jadi tadi jumpa Lita nih Rif ya, karena kebetulan kita selalu ada praktik itu pasti ya kan. Dan kemudian ada berbagai urusan dengan brand maupun jadi meeting-meeting untuk kegiatan talk show seperti kita sekarang misalnya ya, tapi dengan produk atau brand biasanya, dan menjalankan kegiatan-kegiatan webinar ya sebagai edukasi, karena ketemu dengan psikolog itu kan berbiaya tinggi ya Rif ya. Jadi karena one on one itu high price gitu ya. Jadi kita selalu punya celah untuk memberi edukasi dengan cara-cara yang lebih efisien ya, dalam bentuk webinar-webinar sebetulnya. Jadi kalau sebelum ke psikolog, orang butuh diedukasi dulu nih. Jadi pendekatan psikologi sebetulnya. Iya, betul. Itu part of the proses ya. Untuk klien juga paham lebih banyak tentang aspek untuk konseling dan lain-lainnya gitu ya. Betul. Jadi yang awam sekalipun jadi akan ngerti bagaimana ya relasi dalam rumah tangga, peran istri, peran suami, bagaimana mengelola emosi, itu kan sebetulnya satu paketan ya. Cuma kadang-kadang kita butuh diingatkan, iya ya, ketika misalnya wah lagi bertengkar atau konflik sama pasangan misalnya gitu kan, butuh diingatkan iya ya, bahwa saat kita bertengkar pasti pengennya ngeliatnya perbedaan, melulu lupa ternyata ada banyak persamaan antara Anda dan dia gitu kan. Nah itu salah satunya Rif. Nah itu problem-problem sehari-hari itu ya, klasik ya, soal beda pendapat untuk hal-hal sederhana maupun hal-hal yang lebih kompleks juga, kalau gimana tuh resolvingnya gitu, misalkan terutama dalam konteks yang ya dua-duanya berkarir nih gitu, dua-duanya kerja gitu. Nah itu dia, kadang-kala kita lupa bahwa ketika suami dan istri bekerja ya, value dalam keluarga sebetulnya antara suami dan istri udah saling sesuai belum? Seringkali kita merasa bahwa wah, karena punya ibu yang dulu bekerja, kemudian saat menikah kita berharap pasangan akan memahami kita punya kebutuhan untuk berkarya, berkarir di luar rumah persis seperti pola-pola yang kita miliki di rumah gitu kan. Sementara suami ketika punya relasi orang tua ya, pada saat ia kecil dulu yang dia lihat mamanya adalah mama rumah tangga yang fokus berpusat di rumah, betul-betul melayani anak-anak ya, pertumbuhan anak-anak dan pasangannya gitu ya. Mama yang jago masak, mama yang betul-betul terampil dalam urusan rumah tangga. Otomatis anak laki-laki yang kemudian jadi dewasa ini kan punya harapan bahwa value-nya tentang relasi pernikahan dan peran perempuan adalah persis kayak mamanya kan gitu ya. Jadi dia punya harapan nih tentang istrinya, meskipun menghargai pasangan bahwa wah pasangan boleh bekerja deh karena pasangannya pengen, tapi sebetulnya deep inside his heart gitu ya, berharap punya pasangan yang bisa masak ya misalnya loh ya, atau sesekali-kali masak-masakin buat pasangannya. Nah ini bisa jadi bentrokan-bentrokan kecil, kerikil-kerikil yang menghambat relasi suami istri, bahkan ketika suami gagal menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia review, apa yang dia hayati. Jadi ternyata peran memahami value, nggak usah profil keluarga ya, value aja dulu. Value di antara suami dan istri, penting toh. Jangan-jangan kita bertengkar bukan karena kita dan dia. Jangan-jangan kita bertengkar bukan karena our marriage life, tapi kita bertengkar karena ada muatan dari masa lalu yang kita bawa di masa sekarang, kemudian bentrok. Lucu nggak? Is it relevan kalau kita bertengkar cuma karena penghayatan yang kita punya dari masa lalu, kita keep di momen yang sekarang, ya. Kemudian kita berikan lemparkan amunisinya ke pasangan, padahal pasangan demi punya penghayatan yang berbeda gitu kan sebetulnya. Bagi pasangan, bagi istrinya, semua perempuan kan berkarir, berkarya, berdaya gitu. Sementara bagi suami, sepertinya dia berharap punya istri yang seperti ibunya sih ya, yang handal dalam keluarga gitu. Itu salah satunya tuh Rif, yang akan kita bahas hari ini. Iya betul banget, itu jadi masalah klasik ya, karena kan kita jadi umur sekian dewasa gitu juga kan karena pola asuh orang tua kita yang kita anggap normal, kita anggap benar saat itu juga pasti berpengaruh pada apa yang kita bawa dalam pernikahan kita gitu ya. Yes, itu dia.
Jadi berasa nggak, Rif? Ya kalau sehari-hari di rumah aja misalnya ya, sebelum kita nanti ngobrol tentang yang lebih mendalam nih, ketika karir istri yang moncer gitu kan ya, coba deh sehari-hari aja antara Anda dan pasangan di rumah aja misalnya, ya kan, ini versi laki-lakinya, nanti saya akan cerita versi saya gitu kan ya. Betul. Ada nggak perbedaan? Ya, pasangan punya keluarga yang seperti apa dulunya? Ya, kalau Mas Arief itu punya keluarga yang seperti apa dulunya? Ya, pasangan suami istri yang bagaimana orang tuanya? Nah, coba deh bandingkan. Karena jangan-jangan apa yang kita hayati bersama pasangan sumbernya memang dari our family origin gitu ya, dari latar belakang keluarga kita sebelumnya gitu. Pasti ya, apapun yang kita proyeksikan gitu, harapkan ke pasangan kita dan lain-lain tuh secara nggak sadar pasti ada pengaruhnya dari situ ya, mau nggak mau. Betul, salah satunya begitu, Rif. Ya. Nah, sebenarnya kalau kayak pembagian peran, habis itu apa, yang biasa terjadi tuh gimana? Problem terjadi saat bagian peran dan lain-lain tuh gimana biasanya, Fer? Nah, jadi kita mesti review dulu nih. Keluarga begitu, jadi ketika suami istri, ini kan tadinya bukan suami istri ya, tadinya suami istri, belum punya keluarga, jadi belum jadi papa mama ya. Ketika kita menikah ya, peran perempuan jadi istri, peran laki-laki jadi suami gitu kan. Nah, ketika punya peran sebagai suami dan istri, dua-duanya sama-sama punya penghayatan yang sama nggak tentang model pernikahan mereka? Model pernikahannya akan tradisional, bahwa sepakat nih berdua ya, penafkah utama itu adalah suami gitu. Istri nanti akan betul-betul berdayanya di rumah, karena rumah tangga itu butuh seorang manajer yang handal sebetulnya gitu kan. Atau penganut paham yang sudah lebih egaliter. Egaliter itu seperti apa? Suami istri sama-sama penafkah utama, maklum. Kita bisa cermati ya, kalau di psikologi kita tetap belajar tren ya, tren global secara dunia gitu. Di tahun 80-an punya suami bekerja, istri di rumah, itu cukup untuk bikin keluarga sejahtera. Di tahun 90-an punya suami bekerja, nggak lagi cukup untuk bikin sejahtera keluarga, butuh istri yang bekerja gitu ya, untuk bikin sejahtera. Di tahun 2000-an, udah suami istri bekerja, dua-duanya tetap aja belum sejahtera seperti kedua orang tuanya dulu gitu kan ya, karena memang secara global tiap dekade itu kan ada yang namanya penurunan nilai mata uang gitu ya di seluruh dunia gitu, inflasi gitu istilahnya. Ya, jadi nilainya memang berkurang. Artinya apa? Dua-duanya somehow butuh berkarya, nggak cuma sebagai ajang untuk untuk perwujudan dari emansipasi atau untuk pengembangan diri, bukan, tapi memang betul-betul untuk bikin keluarga lebih sejahtera sebetulnya. Nah, pasangan suami istri penganut egaliter bukan? Egaliter artinya ya suami istri sama-sama berkarya di luar rumah nih, sama-sama punya pendapatan, sama-sama menjadi penafkah yang akhirnya punya andil dalam aspek keuangan keluarga. Karena kalau ya pola egaliter, kita butuh hati-hati tentang pembagian peran. Jangan-jangan pembagian peran yang sedang kita hayati, bahwa ini nih pola yang tepat nih untuk egaliter. Istrinya bekerja, suami bekerja, tapi pada saat pulang ke rumah, dua-duanya sama-sama lupa bahwa yang namanya peran. Begitu punya anak, jadi ayah dan ibu, ya tiap suami maupun istri punya peran tambahan. Nah, kadangkala para suami lupa bahwa dia punya peran loh di keluarga sebagai ayah ketika jadi keluarga nih. Ya, si istri lupa bahwa dia pikir peran pengasuhan itu adalah peran milik perempuan. Nah, yang lebih unik ketika urusan rumah tangga. Ya, suami pikir urusan rumah tangga urusan perempuan. Si istri pikir urusan rumah tangga memang urusan perempuan sih. Pikir boleh dong ya. Dampaknya apa kalau dua-duanya sama-sama bekerja? Salah satu dari pasangan ini nanti akan ada yang merasa bahwa perannya betul-betul menekan. Bikin ada ketegangan, overloaded, kelelahan, punya anger alias kemarahan. Tiba-tiba rasanya pada pasangan akhirnya flat, nggak punya rasa sama sekali karena gagal dipahami. Mereka lupa ternyata pembagian peran tentang pengasuhan dan rumah tangga bukanlah peran perempuan, ya,
melainkan ini adalah sebetulnya stereotip gender yang berlangsung turun-temurun, seolah-olah ya akhirnya diterima oleh perempuan sebagai bagian dari identitas dirinya. Perempuan kerjanya selain bekerja adalah mengasuh anak juga, yang mengurus rumah tangga juga. Problem. Ini akan jadi sumber kelas di antara mereka berdua. Ini bertahan 10 tahun dalam pernikahan aja udah keren tuh kalau begitu. Ya, bisa cerai di awal-awal pernikahan sebetulnya karena gagal untuk punya pemahaman, oh ternyata istrinya bebannya lagi overloaded, lagi lelah, lagi tegang gitu, Rif. Betul banget. Jadi itu memang harus didefinisikan juga bersama-sama ya kan? Jadi iya, betul. Kita harus ngobrol. Ya. Iya. Butuh ada obrolan sebenarnya, Rif. Bahkan dari data nih ya, ini merasa nggak nih kalau teman-teman yang udah ikut join di sini ya, meskipun sama-sama kita berkarir, bekerja ya antara suami dan istri gitu kan ya, siapa yang memang handal dan lebih terampil masak misalnya, suaminya lebih jago masak ya suami yang lebih turun. Dua-duanya nggak handal, ambil extra support system, punya asisten rumah tangga gitu kan ya. Dua-duanya sama-sama nggak terlalu handal ngasuh anak, maksudnya gini, bisa ngasuh anak, siap berlatih, namun nggak tahan untuk lama-lama sama anak. Oh, ambil pengasuh tambahan gitu misalnya. Ya, atau ternyata suami lebih handal dalam ngasuh anak, suami turun lebih lama. Ya, karena suaminya misalnya handal dalam pelajaran-pelajaran sekolah, it's okay. Ya, atau suaminya handal di urusan laundry, istrinya yang bagian masak-masak, itu boleh. Jadi ada pembagian tentang porsi-porsi yang kira-kira seimbang, bukan karena pembagian jam gitu ya, tapi karena dua-duanya betul-betul terlibat di sini, gitu. Ya, kalau refleksi dari pengalaman gue sendiri, karena kan gue sama istri kan emang lebih pemahamannya lebih egaliter, jadi gue nggak yang harus ini di rumah gitu kan. Jadi kan emang dari awal kita sama-sama kerja. Refleksi dari pengalaman itu sendiri sebenarnya yang menarik karena ya jadi kita ngebagi soal pendidikan anak nggak harus itu tadi tuh, nggak harus per jam atau harus gimana, karena kan contoh kayak gue lebih senang sama anak-anak gitu memang. Ya udah gue banyak sama anak-anak main apa ngobrol-ngobrol atau coaching lah gitu ya, yang remaja butuhnya kan lebih beda, yang anak-anak gitu ya apa gitu ya gitu. Jadi kalau yang apa bagian pelajaran nanti tertentu si istri gue gitu. Jadi emang berdasarkan kelebihan kami masing-masing gitu di bidang itu yang kita ambil gitu. Jadi lebih bebas, lebih bareng-bareng aja gitu kayaknya. Cuman memang kayaknya kembali sama pribadi masing-masing juga ya, dalam artian contoh kayak istri gue tuh kan bukan orang yang senang diem gitu. Jadi suatu ya senang aktif dan memang kerja tuh bukan soal uangnya aja, tapi kesenangan bertemu orang, working professionally gitu-gitu yang rewarding buat dia gitu. Dan dia sempat pada suatu saat berhenti kerja waktu itu karena memang kita omongin benar-benar dan rasanya kayaknya kamu boleh berhenti bentar nih untuk dari kerjaan gitu, untuk keperluan anak-anak kita gitu ya. Gitu. Habis itu sekarang dia udah balik kerja lagi, tapi saat dia berhenti kerja dia tuh juga nggak full jadi ibu rumah tangga gitu loh. Dia masih ngerjain kerjaan freelance apa gitu. Jadi kebutuhan aktif itu penting buat dia. Nah, kayaknya kita mesti cater juga ke pasangan kita ya. Kebutuhannya dia yang penting tuh apa gitu. Ada orang yang memang senang di rumah, emang domestik senang ya bagus juga. Tapi kalau orang yang senang lebih aktif ya harus ada balance juga kali ya, Fer ya. Nah, itu dia benar. Nah, gimana waktu itu cara ngobrolinnya deh? Karena nggak mudah. Sebetulnya di banyak relasi suami istri, kadang-kala nggak banyak loh pasangan-pasangan yang bisa peka. Kalau Mas Arif kan belajar psikologi, kebetulan sampai S2 gitu kan ya. Ya kita sekelas di S2, jadi lebih peka tentang human motives gitu kan ya. Jadi intrapersonal, nggak cuma intrapersonalnya peka. Ya, tapi bisa di-share nggak ya? Karena nggak semua suami-suami peka loh sebetulnya bahwa kebutuhan istrinya tipikal yang memang mesti keluar rumah ya, seperti misalnya saya gitu ya dengan pasangan dari awal tahu istrinya nggak bakal bisa diam nih, tipe dinamis nih ya. Dari awal perjanjian kita sebelum menikah adalah tetap boleh kerja kan ya, karena kalau nggak jangan nikah nih gitu kan. Tetap boleh berkarya, oke kita jalan. Nah, namun kadang-kala kan tentu ada bentrokan ringan, right? Bahwa ketika si kecil sakit misalnya, dua-duanya lagi punya meeting penting, siapa yang akan turun mengantarkan anak ke dokter misalnya?
Dua-duanya sama-sama punya meeting. Ini sesuatu loh. Dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya biasanya kalau di rumah Arif misalnya bisa di-share Kak, biar nanti kita bisa saling bisa kita bantu analisa ya. Kita bisa bantu analisa untuk teman-teman di sini gitu. Yes, kayaknya sih memang harus kalau sampai benar-benar conflicting kayak gitu, ya harus salah satu ngalah, nggak ada pilihan lain dong, ya kan? Nah, siapa yang ngalah? Nah, itu kan pertanyaannya. Siapa yang ngalah? Yang less important ya. Kalau dari aku lebih yang less important, yang apakah masih bisa didelegasikan meetingnya, dan jadi nggak harus istri gitu yang ngalah gitu ya, karena laki-laki harus menang gitu, whatever gitu ya, kayak gitu kan, kayaknya nggak asik juga kalau buat aku sih, gitu. Tapi lebih yang less important kali ya harus ngalah gitu, karena kan kita dari awal mungkin harus cukup jelas prioritas dalam ini apa gitu. Kan ada orang-orang yang naruh prioritas kerja di nomor 1 dalam segala hal, karena itu value-nya adalah achievement dan karir gitu kan. Jadi nggak bisa geser tuh. Family nomor 2 buat dia gitu kan. Ya, kayak gitu. Nah kan kalau kita kan nomor 1-nya keluarga dulu ya kan, baru kerja kan means kalau buat aku kan adalah sarana, bukan segala-galanya gitu. Jadi ya kayaknya kayak gitu sih kalau dalam konteks itu tadi. Nah ya kan, menarik kan kalau di rumahnya Mas Arif, karena tadi either karena backgroundnya memang psikologi, cara kerjanya kebetulan more flexible, jadi siapa yang bisa bisa delegasi, dia akan delegasi. Itu sebetulnya salah satu solusi sih sebetulnya. Jadi nggak sengaja tadi Mas Arif sampai bilang bahwa iya ya ada delegasi, betul. Jadi sometimes kita butuh delegasi. Yang didelegasi siapa? Apakah anak? Jangan ya. Family buat misalnya kayak saya nih ya. Bagi saya kalau ditanya dulu di usia 20-an, mungkin kalau ditanya apa yang paling utama value-nya? Ya, achievement dan karir misalnya. Tapi begitu menuju 40-an ya, hingga usia 40-an tiba-tiba family jadi yang utama. Jadi ketika ada anak sakit ya, pekerjaan dan karir baik gitu ya. Meskipun meetingnya penting sekalipun geser gitu. Tapi kalau ada talk show nih, wah talk show kan nggak bisa saya hilang, ini ada aturan secara legalnya soalnya gitu kan. Nah pasangan lebih bisa hadir, wah jadi salah satunya memang betul-betul butuh dibicarakan. Nah kadang-kala nggak banyak nih pasangan-pasangan yang mampu membicarakan terkait tadi. Ada mereka-mereka yang punya power yang lebih besar daripada pasangannya dalam relationship. Sehingga memainkan power taktik dalam relationship. Nah, sebetulnya power itu kan sumbernya dari uang. Jadi mereka yang punya banyak, yang punya pendapatan lebih besar akan punya power lebih besar dalam keluarga. Ya, gitu sebetulnya dalam teorinya. Dan kenyataannya, ya siapa yang punya power? Siapa yang akan memainkan powernya dengan baik? Mampukah yang punya power ya berbagi, share power? Jadi relationship yang sehat justru ada share power di dalamnya. Kadangkala power itu ada pada suami, kadangkala ada pada istri. Meskipun nanti motornya, kepala utamanya tetap misalnya adalah suami misalnya ya. Atau kepala utamanya di-share berdua. Jadi sometimes ya suami, sometimes yang punya power, sometimes istri. Jadi decision maker-nya bisa diatur di antara mereka berdua. Namun banyak gak sih pasangan yang bisa punya kemampuan demikian? Ya, karena kebanyakan yang datang ke saya, dalam praktik sehari-hari ada permainan taktik malah sebetulnya, power taktik. Ada yang sengaja memang bikin istrinya kalau boleh nggak berdaya secara finansial misalnya. Jadi keuangan dipegang oleh pasangan, salah satu aja yang pegang. Sehingga istrinya betul-betul nggak berdaya karena nggak paham pendapatan pasangannya berapa, kemudian alokasi dananya di mana-mana aja yang nggak paham gitu ya, hanya terima rutin saja, atau permainan taktik terkait personality, karena kepribadian salah satunya lebih dominan, misalnya istrinya lebih dominan. Dia memainkan taktik yang bikin pasangannya merasa sangat submissive all the time. Jadi nggak ada pergantian. Wah ini bisa berabe nih, Rifudi. Kalau sahabat-sahabat yang udah join nanti bisa kok tanya-tanya ya. Ini nanti ini terbuka untuk tanya jawab nggak sih? Atau sebetulnya kita akan ngobrol-ngobrol aja? Betul. Jadi teman-teman yang udah gabung, feel free kalau ada yang mau ditanya tentang tema ini, langsung aja ketik di chat. Juga kalau mau saling tegur satu sama lain, bisa saling kirim virtual gift di live chat, bisa langsung klik aja di kanan bawah
yang gambar kado bisa langsung saling kasih saling sapa satu sama lain. Dari tadi kita ngobrol tentang itu ya, tentang udah mulai masuk ke power tactic, habis itu gimana soal pembagian role dan lain-lain. Jadi feel free ya, langsung ketik aja di situ. Nah, tadi menarik tuh Fer, soal power tactic. Jadi bisa didalamin lagi nggak Fer? Gue pengen dengar lebih banyak. Iya, karena di dalam keluarga selalu ada permainan kekuasaan kan, ada power gitu. Siapa yang lebih dominan? Kalau dalam pola keluarga yang profilnya, tadi kita bicara tentang profil di awal, yang tradisional, tentu ya penafkah utamanya adalah suami, dan umumnya mereka yang punya pendapatan ini punya power lebih besar gitu dibandingkan yang lain. Nah, power ini nggak semata-mata tentang jumlah pendapatan dan uang yang dimiliki oleh salah satu suami atau istri loh, ya. Yeah. Pada pasangan yang egaliter misalnya, siapa yang punya power lebih di sana? Ya, misalnya egaliter dan istrinya ternyata kebetulan karena berkarir, ya, more dominan punya personality-nya, gitu kan? Ya, contoh kayak saya dan suami di rumah, kita berdua sama-sama berkarir, ya. Meskipun sering pendapatan suami lebih tinggi dari saya, tak jarang saya dapat project-project yang jumlahnya besar banget gitu kan ya, dibandingin pasangan. Boleh sombong dong, ngesok gitu kan ya, more dominan, nih ada uang mamanya nih gitu kan. Namun ya bukan sekedar tentang uang kok yang menjadi sumber power dalam family. Meskipun sering banget ya, kita juga sering dengar loh, terutama dalam curhatan-curhatan di ruang praktek saya nih, Mas Arief, ya, bahwa ada istri-istri yang betul-betul nggak punya power di rumah karena merasa ya dia digaji sama suaminya, jumlah uangnya diatur banget dengan ketat sehingga dia nggak punya power, bahkan terpaksa diam-diam mesti nyimpen dari apa yang dikasih suaminya, dia mesti diam-diam nyimpan dalam bentuk misalnya simpenan diam-diam rumah atas nama ibunya, diam-diam akhirnya nyicil perhiasan atau nyicil dalam bentuk saham-saham dan investasi yang nggak diketahui suaminya, siap-siap jadinya seolah-olah kalau nanti bercerai, ready nih cerai gitu kan ya, dan dia nggak merasa patah. Ya, namun ada lagi pasangan tadi egaliter yang kita bahas profilnya. Egaliter dua-duanya sama-sama punya maninya nih, artinya power sama nih, tinggal kepribadian nih. Ternyata istrinya punya kepribadian lebih dominan. Seperti saya misalnya sama pasangan, udah istrinya psikolog gitu kan ya, berkarir, agak dominan memang ya. Kalau mau jahil, bisa kan memainkan power taktik sebetulnya bersama pasangan. Sehingga dalam urusan apapun jadi menang istrinya. Ada apa-apa suaminya kalah terus gitu. Ini problem. Karena dalam relationship yang sehat, dalam keluarga yang bahagia, karena yang kita inginkan adalah bukan sekedar pernikahan. Kita ingin pernikahan yang bahagia, bukan sekedar punya keluarga, juga keluarga yang bahagia. Power, fleksibel. Sometimes ada kalanya di suami, powernya yang lebih besar, kadang di istri. Yeah. Nah, permainan ini nggak mudah kalau yang dominan tadi gagal untuk mampu share powernya. Kalau saya, so far alhamdulillah masih tahu diri ya, jadi sometimes memang Pak suami. Jadi Pak suami bilang enggak, saya akan ciut. Dia akhirnya oke, saya ikut pasangan gitu. Jadi enggak selalu menang. Tapi kebanyakan pasangan ya yang sudah punya lebih dulu isu di antara mereka berdua. Ada kemarahan-kemarahan, ketidakpuasan dalam relationship mereka berdua. Akhirnya menggunakan kemampuan dalam power ini tadi ya, menggunakan power yang dia punya sebagai taktik untuk memenangkan apapun gitu, termasuk dalam menentukan keputusan yang remeh-temeh dalam keluarga. Gak heran nanti akan ada satu yang sifatnya sangat submisif. Mungkin pernah lihat ya, teman-teman yang udah join di sini mungkin pernah lihat. Ada pasangan suami istri yang kelihatan salah satunya dominan, jalannya di depan, yang satu ketinggalan di belakang. Yang di depan ini bisa saja suami atau istrinya yang tadi lebih dominan, yang satu ketinggalan di belakang. Ya. Kemudian dalam obrolan kelihatan siapa yang punya power dan punya decision making dalam pengambilan keputusan, dia nih yang punya. Nah, ini akan bisa jadi sumber konflik loh. Ya. Apalagi nanti kalau nanti kita sampai nanti pembahasan kita yang paling inti itu tentang ketika istrinya bukan cuma sekedar bekerja, nggak sekedar punya kepribadian yang dominan, tapi karirnya moncer gitu. Nah ini sesuatu nanti gitu. Betul.
Jadi aku pernah baca satu buku tentang relationship, tulisannya Rick Warren. Di situ dia tulis tentang kalau orang married itu selalu cuma 2 tipe, yang apakah satunya kura-kura atau satunya skunk. Skunk itu apa sih? Sigung yang bau itu loh. Ya. Tahu kan? Sigung itu gitu. nama Indonesia sigung sih sebenarnya. Itu nama animalnya memang sigung. Ya. Jadi satunya kura-kura atau sigung. Nah, kalau sigung itu kan kalau ada kura-kura ya. Iya, kalau ada masalah dia buang itu. Kalau sigung kan ada masalah dia buang bau. Wah, langsung keluar tuh. Dia agresif ya, dan tanda petik ya, agresif. Ya, agresif, keluar, fighter gitu ya. Kalau yang kura-kura ada masalah dia masukin badannya, kepalanya ke dalam gitu. Nah, itu bisa suaminya gitu, bisa istrinya gitu. Jadi orang yang married akan begitu, pasangannya begitu pasti. Satu yang lebih keluar, satu lebih ke dalam. Nah, itu tinggal memang kembali lagi manage ininya sih, manage tadi tuh punya agreement yang lebih dominan, apakah bisa lebih bisa dengerin yang nggak terlalu dominan gitu. Karena kan nanti orang juga punya batas biasanya ya. Kalau dia udah terlalu banyak nahan, numpuk, suatu hari pasti meledak juga sih pasti. Dan lucunya kadangkala ya 2 pasangan tuh lupa bahwa pola mereka belum tentu adalah the best way loh. Jangan-jangan ini adalah pola-pola yang juga bukan punya dia sendiri. Ini pola-pola sisipan ya yang dia terima dari pengalaman bersama orang-orang di sekitarnya sejak dia kecil gitu kan ya. Yang dia ketahui dari ilmu-ilmu atau pengetahuan yang dia terima dari sekitar bahwa misalnya contoh permainan taktik itu juga bisa kayak tadi loh, Rif, dengan pola yang tadi Ari ceritakan, pola kura-kura turtle tadi dengan si skunk, si sigung gitu kan ya. Nah, kebanyakan laki-laki memang benar loh dalam konflik ya, nanti yang berkaitan dengan pengaturan peran lah, pembagian peran gitu di rumah, pengasuhan gitu kan ya, atau peran dalam emotional work-nya, karena di rumah kan ada emotional work, bahwa ketika salah satu stres siapa yang akan menenangkan, anak lagi tertekan dengan ujiannya siapa yang akan hadir ya. Nah biasanya pusat emosi di rumah kan memang perempuan gitu ya, gak heran perempuan somehow lebih ekspresif. Gak semua perempuan ekspresif sih, ada juga yang gak terlalu ekspresif misalnya. Nah kebayang gak kalau ternyata suaminya gak ekspresif tadi, kalau ada apa-apa ngumpet langsung masuk ke dalam tempurungnya, ibarat kura-kura masuk ke dalam tempurungnya, mereka masuk ke dalam tempurungnya. Istilahnya kalau secara psikologis adalah stonewalling. Jadi begitu ada konflik langsung stonewalling, ya, nembokin pasangannya. Kebayang nggak betapa sulitnya untuk bisa memecahkan konflik berdua ketika salah satu punya pola penanganan konflik dalam cara-cara yang stonewalling. Stonewalling ini salah satu yang dianggap fatal dalam relationship. Jadi ketika kita stonewalling, ya, ini betul-betul menunjukkan mode pengabaian karena pakai betul-betul tanpa ekspresi, tanpa komunikasi, nembokin aja gitu. Ya, bagi pasangan ini dianggap adalah pola-pola yang cukup menyakitkan. Terutama bagi mereka-mereka yang punya masa lalunya nih, ya, punya inner child ya, dalam bahasa pop psychology-nya, zaman sekarang kan orang suka yang popular psychology ya, istilah-istilahnya. Ya, inner child-nya adalah tentang rejection. Dan lucunya kebanyakan rumah tangga selalu ada di keluarga yang individunya punya penghayatan tentang rejection. Ketika dia punya masa lalu penghayatan tentang rejection, maka stonewalling dari pasangannya itu ibarat penolakan yang menjadi emotional button yang bikin pasangan yang tadi lagi berkonflik salah satunya akan merasa tertolak dan kemudian sangat bereaksi emosional karena merasa nggak dicintai dan merasa ditolak. Karena penolakan adalah emotional button buat dia. Nah, lihat bagaimana perasaan dan emosi dan serta konflik bisa amplified, bisa eskalasinya bisa sangat luar biasa hanya karena tadi gagal paham. Kadangkala ini masalahnya kita berdua kok. Cuma apa yang kita tampilkan seringkali adalah hasil dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Itu sebab dalam relationship penting banget untuk paham pasangan di level paling dalam,
namanya istilahnya adalah di level personal narrative. Jadi kita ngerti narasinya pasangan, nggak sekedar tahu apa kepribadiannya. Coba kita review di sini deh ya, langsung di review masing-masing. Coba apa yang Anda pahami tentang pasangan. Kita nggak perlu jauh-jauh dulu. Kita sesimpel apa yang Anda ketahui tentang pasangan. Begitu kita cerita tentang pasangan ya, coba misalnya Mas Arief deh, apa yang Anda ketahui tentang pasangan? Kita akan uji. Ini di level 1 yang hanya di permukaan, level 2 yang cukup mendalam, atau masuk ke level 3 di personal narrative. Sehingga nanti memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait pembagian peran, tentang pasangan yang berkarir, karirnya moncer atau enggak gitu kan ya. Coba, ayo kita review dulu ya, kira-kira. Ya. Yang diketahui tentang pasangan apa? Maksudnya apa aja, you can mention ya. Oh ya, yang paling dalam juga boleh, asal yang rahasia-rahasia jangan ya. Apa yang diketahui tentang pasangan? Ya, senang traveling sama kayak gue. Habis itu senang makan. Habis itu nggak suka diganggu bang, nggak terlalu gimana. Misalnya gitu kan ya, contoh gitu kan ya. Atau misalnya ada beberapa orang ketika ditanya tentang pasangannya, apa yang Anda ketahui tentang pasangan? Oh, pasangan saya kepribadian tipe introvert, ya cenderung suka di rumah gitu misalnya gitu kan. Nah, sebetulnya pemahaman yang demikian masih di level 1. Belum di level menengah apalagi yang dalam. Jadi pemahaman tentang kepribadian itu yang paling luar sebetulnya dari pemahaman tentang individu secara intrapersonal. Yang lebih dalam apa dong? Yang lebih dalam, yang naratif tadi. Ya, coba kita bahas ya. Jadi tadi yang menengahnya deh, kita sampai paham motif pasangan. Jadi apa yang bikin dia suka traveling misalnya? Oh, dia suka traveling karena ada unsur freedom di sana, misalnya ya levelnya ya. Ada freedom. Oh, kenapa dia sampai suka freedom ya? Iya, soalnya waktu kecil pasangan saya gitu misalnya, ya punya orang tua yang cukup ketat dengan aturan dan rules, sehingga dari kecil dia selalu punya imajinasi bahwa kebebasan itu didapatkan ketika mereka lagi traveling sekeluarga dan ayah ibunya kasih kebebasan pada saat traveling, lagi holiday. Nah, sehingga ada asosiasi di sana atau ya penghayatan itu yang dihayati sebagai ini yang dia sukai tentang traveling. Nggak cuma melihat dunia luar, nggak sekedar cari tantangan baru, ya dengan melihat negara-negara orang lain atau pemandangan yang berbeda, tapi ada unsur freedom di sana. Nah, ini kayak masuk ke level yang lebih dalam, nggak sekedar motif, tapi more di level yang naratif, ya personal naratif. Jadi narasinya pasangan kita paham, kita pengalaman masa lalunya, yang bikin dia suka traveling, yang dia merasa bahwa dia butuh berkarir. Contoh, ya kayak saya kenapa ya? Kok sukanya berkarir? Kok maunya berkarir? Malah dari awal sebelum menikah, sayang kita nggak akan nikah kalau saya nggak boleh karir gitu nantinya. Ada apa ya? Gitu. Nah, pasangan yang nggak paham akan menerima begitu saja, ya pasangannya bekerja. Kalau yang butuh, yang bersedia lebih peka, memahami ada apa di balik kebutuhan untuk berkarir. Oh, ternyata waktu saya kecil, saya punya orang tua di mana mamahnya ibu rumah tangga, housewife, full housewife. Ayahnya adalah betul-betul penafkah utama. Jadi breadwinner yang paling primary-nya adalah daddy-nya. Daddy-nya dominan. Kita suku Batak pula gitu ya, dedinya Batak, maminya Batak. Jadi kalau orang Batak dominan pasti keras, yang punya powernya adalah dedinya. Sejak kecil saya belajar bahwa perempuan nggak boleh, nggak punya daya, gitu kira-kira. Lihat, itu perwujudan dari penghayatan tentang peran suami istri yang dipahami di masa kecil. Oh, kalau perempuannya lagi nggak punya money, nggak punya power, ya mereka akan sangat submisif posisinya dibandingkan pasangan gitu misalnya. Ya, bagaimana dengan papi mami saya? Papi mami saya polanya kayak gitu terus, tradisional. Sampai di level tertentu anak-anaknya hilang, baru daddy saya meyakini bahwa, ya, ternyata tanpa his wife, dia nggak ada apa-apanya. Bahkan bajunya yang ngerti ada di mana, akan bagaimana, handuknya dan segala macam, mau paham wife-nya. Pernah mami saya pergi seminggu lihat anak-anaknya, gitu ya. Jadi nggak ada di rumah, wah papi saya rasanya dunia runtuh. Sejak saat itu beliau more respect, more treat his wife kayak like a lady gitu. Nah, tapi penghayatan di masa kecil saya adalah mami yang submisif, daddy yang dominan.
Ketika maminya nggak bekerja, wah saya langsung tahu bahwa istri-istri perlu bekerja gitu. Nah, itu level naratif. Pasangan paham tentang itu. Pasangan saya. Nah, bagaimana dengan pasangan Anda, sahabat-sahabat yang udah join? Seberapa dalam pasangan Anda paham Anda dan pengalaman masa lalu Anda di level yang naratif? Sehingga mereka paham kebutuhan Anda untuk berkarir atau kebutuhan Anda untuk tetap jadi ibu rumah tangga. Ada beberapa perempuan yang pengennya jadi ibu rumah tangga. Jangan minta saya berkarir gitu. Sementara punya pasangan yang mertuanya berkarir. Wah, selesai nih kalau kayak gini. Jadi tentu berkarir, padahal berkarir buat dia itu adalah momok. Karena waktu dia kecil, ibunya berkarir, kemudian adiknya meninggal misalnya. Ketika dedinya di luar negeri, ibunya di luar negeri, wow, di negeri yang berbeda pula gitu ya. Itu sebuah trauma buat dia yang kemudian diselesaikan secara dalam mekanisme defense-nya bahwa perempuan butuh tetap ada satu orang yang standby di rumah. Kemudian dia memosisikan dirinya sebagai orang yang butuh di rumah karena value utamanya adalah family. Ini nggak salah. Yang keliru adalah ketika pasangan nggak paham satu sama lain tentang pasangannya di level naratif. Gitu, Mas Arief, kira-kira. Asik ya obrolannya. Iya, dan itu maksudnya masalah-masalah klasik yang sebenarnya nggak banyak orang sadar akarnya di situ sebenarnya, ya kan? Maksudnya intinya tuh yang harus diberesin sebenarnya level pembicaraan, level ngobrol, komunikasi antar pasangan ini harusnya sampai ke situ. Karena seringkali mungkin kalau refleksi dari kita sering sibuk ya sering sibuk day to day things dan lain-lain gitu, yang akhirnya lupa untuk ngobrolin hal yang lebih penting kayak gitu. Dan mungkin nggak atau mungkin disampingin dulu, nantilah, nggak penting, lebih penting ini gitu-gitu ya, seringkali yang terjadi di keluarga gitu ya mungkin ya. Buat anakku dulu atau ini dulu, itu yang gitu nggak diomong-ngomongin. Kemarin sering ngobrol ada beberapa teman. Ini kan pandemi ini jadi menarik ya, ada dua ekstrim yang terjadi. Ada keluarga-keluarga yang karena sering ketemu malah jadi lebih sering berantem. Ada keluarga-keluarga yang sering ketemu malah jadi komunikasi jadi bagus. Iya, malah nambah anak malah ya. Malah jadi ngobrolin gitu, malah jadi ngobrolin hal-hal malah jadi ngobrolin hal-hal yang dulu nggak pernah diobrolin gitu kan, karena sering ketemu gitu. Nah itu baik juga proses-proses seperti itu untuk make time mungkin bagi pasangan-pasangan kita ini untuk ngobrolin hal-hal ini yang lebih mendasar, lebih penting, karena kan manusia sebagai makhluk yang memang kompleks by default memang perlu pemenuhan itu juga ya. Nah, Fer ada yang nanya nih, ya, gimana kalau misalkan suami saya nggak mau sama sekali terlibat soal ngajarin anak, sedangkan saya butuh, saya nggak terlalu ngerti soal ilmu pasti, sedangkan suami saya padahal bisa dan jago di masa dulunya gitu. Nah, habis itu dia merasa kewalahan karena dia nggak bisa ngajarin, si suaminya nggak mau gitu. Itu gimana, Mbak? Lihat, tiba-tiba di istri ada kekecewaan kan, muncul emosi negatif, right? Tiba-tiba dari kekecewaan ada anger, mulai marah gitu kan, kecewa, marah, tapi levelnya kecil mungkin, minor. Jadi masih bisa ditolerir. Namun, ya, tahukah Anda apa? Ya, kita bicara di level naratif tadi, yuk kita main-main yuk. Karena kalau kita bicara hanya di level permukaan, level 1, kok suami nggak mau terlibat gitu kan. Tiba-tiba kita punya kemarahan, satu. Kemudian kita jadi demanding, harusnya kan dia A gitu. Tiba-tiba si dia nggak sesuai harapan gitu ya. Karena nggak mampu terlibat untuk anaknya sendiri. Kok dia nggak peduli, nggak cinta. Nah tiba-tiba ya si dia nggak sesuai harapan, bahkan mempertanyakan si dia cinta nggak sih sebetulnya sama keluarganya gitu. Ya yang kelima, wah selesai, jangan dilanjutkan ya. Nah padahal kalau kita bersedia lebih peka, what happens sih inside pasangan kita, inner self-nya itu ada apa di inner self-nya pasangan, sehingga beliau gagal untuk terlibat ya dalam pengasuhan anak, terutama dalam menemani belajar. Coba deh, ya sebelum buru-buru kecewa pada beliau, menuduh beliau nggak cinta atau nggak sesuai ekspektasi gitu ya, pahami dulu waktu kecil, si dia punya papa mama yang seperti apa, orang tuanya punya value yang tinggi nggak tentang achievement,
Orang tua yang punya value tinggi tentang achievement akan sangat mendukung anaknya belajar, bahkan menemani. Bila perlu tiap hari ditanyain, ada PR malam ini nggak? Gitu. Ya, how's your work? Ada yang papa mama perlu nemenin nggak? Ada yang do you need help? Gitu, ada yang bisa dibantu. Nah, kalau pasangan punya orang tua seperti ini gampang. Beliau akan turut terlibat dalam pengasuhan anak, terutama dalam belajar. Kalau enggak, beliau punya orang tua yang value-nya bukan tentang achievement, tapi tentang hal lain, tentang keluarga besar misalnya. Wah, selesai. Artinya pasangan akan cenderung untuk mengutamakan keluarga besar daripada nemenin anak belajar. Atau malah social life, ya, tentang popularism. Ya, dia lebih suka nongkrong-nongkrong sama temennya dan teman hobinya sesama penyuka sepeda misalnya ya, daripada misalnya pulang ke rumah untuk nemenin anaknya belajar karena besok ujian. Pahami dulu. Ya, penghayatan beliau tentang masa kecilnya, kemudian apa yang beliau hayati tentang suami istri, dari kacamata dia kecil dulu, ya, karena model utama pasangan Anda cuma orang tuanya. Either dia akan niru, atau melakukan hal yang sebaliknya, karena pernah punya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan. Nah, bantu pasangan untuk paham bahwa pola miliknya di masa lalu nggak selalu relevan untuk kita masukkan ke pola kita yang saat ini miliki bersama anak dan keluarga baru. Ya, nggak apple to apple untuk kita bawa sebetulnya. Bahkan pertanyakan, is it relevant? Yang kita pertanyakan bukan pasangan. Kenapa sih kamu nggak mau terlibat? Bukan. Ini bikin konflik. Yang kita pertanyakan adalah, is it relevant untuk mengadaptasi pola-pola yang nggak tepat untuk dipertahankan gitu. Pertanyakan tentang isu-isu yang related, yang nggak related dengan apa yang kita hayati sekarang, jangan pertanyakan pasangannya. Namun sehari-hari kita cenderung mempertanyakan pasangan gitu. Iya, betul. Kok kamu gini, kok kamu gitu, yang dipertanyakan pasangan. Ya, ketika pasangan merasa dipertanyakan, dia merasa diserang. Saat orang merasa diserang, orang akan bikin defense mechanism. Either dia balas nyerang balik, kalau enggak dia balik badan, bye, urus sendiri gitu. Ya. Nah, kalau kita mau lebih peka, bantu pasangan terlibat dengan terlebih dahulu paham inner self-nya beliau. Ajak beliau keluar dari inner self-nya, lihat situasi yang sekarang agar beliau lebih kooperatif. Oke, mudah-mudahan membantu. Ya, moga-moga membantu ya. Ini ada satu lagi juga nanya. Tadi terima kasih Kak Vera udah kasih masukan soal tadi komunikasi. Cuman suami saya orangnya pendiam banget. Kalau diajak ngobrol nggak ngebalesin. Nah, aja. Nah, itu gimana tuh? Paling asik malah kalau pendiam gini. Ya, saya tuh selalu punya teknik sebetulnya. Ya, yuk kita deketin pasangan seperti kita mengupas bawang. Jadi teorinya memang seperti mengupas bawang sebetulnya. Saya gambarkan ya, bawang itu seperti apa. Bawang itu kan selapis demi selapis. Sebetulnya saya punya si alat yang bisa langsung nongol ke sana, Pak Arif. Tapi ya, saya kan gaptek. Nulis dipakai yang digital-digital, saya kagok. Jadinya fokusnya nanti bukan pada konten. Nah, ini gambar aja ya. Ini kan bawang ya, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang ngobrol sama pasangan, ngobrol sama anak, lakukan selapis demi selapis. Jangan langsung intrude ke level yang dalam, paham level naratif pasangan ketika kita bahkan belum tahu di permukaan terluar. Jadi lapis-lapis demi lapisnya apa dong? Mereka yang pendiam nggak bisa kalau tiba-tiba Anda ajak ngobrol sesuatu yang sifatnya melibatkan pengalaman masa lalu, kita ajak beliau untuk paham penghayatan pribadinya, itu terlalu dalam. Anda seperti intruder. Anda seperti orang luar yang nyerang masuk ke dalam maksa gitu. Coba kita lakukan step by step. Take it slow. Take it slow means apa ya? Bawang tadi, kita buka lapisan atas yuk. Oh, berarti si dia lagi duduk nih, misalnya lagi santai, misalnya di rumah malam-malam. Anda ikut terlibat sama si dia. Selama si dia masih diam, Anda akan ikut attune dengan pasangan. Sama-sama diam. Sampai nanti si dia akan betul-betul bertanya, ada apa sih sayang kok tiba-tiba join bareng gitu. Nah, ini momen yang tepat untuk Anda mulai bicara. Enggak, pengen deket aja. That's all. Ya, sampai tiba-tiba bisa obrolin hal yang sifatnya faktual. Itu paling luar. Ngobrolin film yang Anda tonton mungkin, ngomongin cuaca, ngomongin anak, nah selesai.
Ya, lakukan berulang. Bisa 2 minggu, bisa 4 minggu, bisa 8 minggu, step by step. Take it slow, ingat. Nggak ada yang buru-buru untuk mereka yang pendiam. We have a whole lifetime. Kita punya seumur hidup buat mendekati pasangan sebetulnya. Itu sebab satu aja cukup. Nggak perlu 2, 3, 4, 5 gitu ya. Karena mengenal satu orang butuh seumur hidup kita gitu. Nah, baru besok-besoknya ngobrol level opini. Iya ya, pendapat pasangan apa nih? Ketika anaknya ternyata kesulitan sementara mamanya nggak jago matematika gitu. Kira-kira papa-papa perlu turun nggak ya gitu kan ya. Sampai ke level, iya ya, apa yang bikin pasangan berat untuk turun karena bagi dia itu bukan mencerminkan peran seorang suami atau laki-laki yang sejati untuk nemenin anak belajar misalnya. Gengsi katanya misalnya, atau enggak itu peran perempuan. Nah, masuk ke level yang lebih dalam di level emotion, di level naratif tadi. Lakukan seperti mengupas bawang gitu ya. Selapis demi selapis, day by day, dalam 2 minggu hingga 4 minggu Anda dapat tiba-tiba di level kedalaman si dia, ya, tanpa jadi intruder bagi pasangan yang lebih diam, bahkan bisa attune perasaan bareng sama dia di level mendalam. Nih, indah banget jadinya. Itu bagus banget sih, maksudnya saran yang praktikal ya. Memang karena kan memang pada dasarnya orang diam juga nggak berarti otaknya diam gitu kan, dia muter terus ya di dalam. Justru orang diam mungkin di dalamnya lebih banyak tuh, dia lebih banyak intrapersonal dialog mungkin kalau orang diam. Justru kita perlu masuk pelan-pelan lewat tadi caranya seperti itu ya. Moga-moga bisa dicoba. Tune-nya pelan-pelan gitu Mas Arif, kita mesti attune dengan feelingsnya. Tiru gesture pasangan, si dia lagi nonton kita ikutan nonton ya, si dia buka koran kita ikutan buka koran gitu. Tapi udah nggak ada koran lagi, koran online gitu. Oke. Ikutan buka koran tapi deket dia sampai dia bertanya, ada apa sih sayang deket-deket? Enggak, pengen lagi deket-deket aja gitu loh. Memang nggak bisa gitu kan, jadi pelan-pelan sampai aku terganggu, dia bilang oke, do you need space gitu, kapan saya boleh duduk di dekat kamu? Karena ada beberapa pasangan yang butuh space lebih banyak ketika mereka sedang kelelahan atau sedang ada masalah di kantor. Do you need space gitu, kapan? Jadi kasih kode sama pasangan ya, kalau beliau butuh space, boleh nggak dikasih deadline jamnya, nanti boleh deket lagi kapan gitu. Nah, jangan buru-buru merasa tertolak. Nah, buat mereka-mereka yang punya pengalaman ditolak, being rejected di masa kecilnya, ini kayak, wow, emotional button. Hah, apa? Nggak boleh deket-deket gitu. Ya. Nah, Fer, gimana tuh Fer untuk menciptakan komunikasi dan juga punya we attitude bersama-sama nih, bahwa memang we're in this together dan we want to talk about this, dan kita mau punya smooth relationship terutama dalam hal ini. Iya, yang penting pertama kita benahi skema kita dulu boleh, bahwa menikah bukan berarti kita kenal pasangan luar dalam. Itu adalah skema yang keliru. Pernikahan nggak menjadikan kita mendadak paham pasangan dan pasangan paham kita secara mendalam loh, ya. Secara seksual mungkin yes, kita paham pasangan mendalam, not more than that. Jadi butuh obrolan lebih lanjut, ya, day by day. Jadi betul-betul regular talk, bisa bathroom talk sama di kamar mandi, saat di kamar mandi ngobrol bareng-bareng berdua ya, kalau kamar mandi cukup luas gitu kan ya, atau pillow talk kalau Anda menyukai obrolan before sleep gitu, atau ketika bangun pagi ya, saat lagi habis sholat subuh bareng misalnya. Jadi betul-betul obrolannya tercipta antara Anda dan dia yang day by day base gitu. Jadi tiap hari. Kenapa ada obrolan tiap hari? Biar ngerasa dekat, biar attune-nya tuh gampang. Ya, ada kemarahan sekalipun, cara membicarakan kemarahan, ingat yang kita bicarakan our anger. Bukan menuduh pasangan, bukan marahin pasangan gitu. Tapi membicarakan kemarahannya kita, apa yang bikin kita marah. Kita lagi marah loh. Marah itu sehat. Konflik itu sehat. Nggak ada konflik, jangan-jangan ada problem dalam rumah tangga Anda, dalam pernikahan Anda. Jadi konflik sehat. Iya, bedanya nanti pernikahan sehat sama tidak sehat adalah dalam pernikahan yang sehat dan bahagia konfliknya terselesaikan. Yeah. Mereka yang pernikahannya nggak sehat, ya konfliknya ganjel terus. Finishnya cuma karena aktivitas seksual mungkin, atau diabaikan, atau baikan dilupakan, padahal ini nggak lupa sebetulnya. Jadi dibicarakan. Jadi pakai tekniknya iMessage, anger Anda yang dibicarakan. Aku marah loh ya gitu. Marah tuh nggak pakai lempar sepatu.
itu violence. Itu agresif. Kalau sampai luka, itu violence, itu bahaya. Ya, marah itu cerita, saya marah, saya nggak suka. Ketika tadi, kayaknya seolah-olah saya direndahkan. Waktu saya dibahas, masakan saya nggak enak di depan ibu mertua, misalnya gitu. Masa ngobrolnya gitu sih, aku kan kayak direndahkan gitu misalnya. Jadi, bantu pasangan paham your anger. Sehingga dia bersedia untuk protect you. Memproteksi kita, melindungi kita. Jadi, tahu bahwa, oh kelirunya di situ. Jadi rasanya kita kayak nggak kompeten banget di depan mertua yang jago masak misalnya, kan malu. Misalnya gitu. Much better daripada, kamu kenapa tadi kamu begini? Kamu sih tadi mengecilkan aku depan mama kamu. Maksudnya apa, Nak? Itu nyerang pasangan. Mempertanyakan pasangan. Padahal yang kita serang seharusnya our anger. Kita against our anger untuk dibicarakan sama pasangan. Gitu kira-kira. Oke. Nah, itu kesimpulannya jadi gimana, Fer? Untuk kita punya kesepakatan yang sama dan lebih ketika arah ya dalam yes. Itu. Nah, bayangkan ketika istrinya punya karir lebih tinggi, pendapatannya lebih besar. Apakah akan memicu konflik di keluarga? Ternyata risetnya mengatakan enggak. Ya. Yang jadi isu justru adalah ketika si istri kebablasan membawa pola-polanya yang powerful pada saat di kantor dan di pekerjaan ke rumah. Nah, yuk bicarakan sama pasangan di level naratif yang tadi kita udah bahas. Iya, apa yang membuat kita perlu berasa demikian? Ya, apa yang dirasakan pasangan sebetulnya? Ya, kalau pasangan egonya besar, yang tadi itu jadi isu besar loh. Tapi kalau pasangan egonya fulfill dari kecil ya, dia nggak terpengaruh sih istrinya mau dominan atau enggak, dia nggak terlalu terganggu. Namun akan jadi problem ketika powernya berat sebelah. Tetap butuh dibicarakan sebetulnya, tapi di level apa tadi? Di level naratif. Bongkar-bongkaran masa lalu, bongkar-bongkaran inner self kita bersama pasangan, nggak pakai ego, karena ego bukan buat pasangan, ego bukan buat keluarga, ya, ego itu dipakai di luar. Kalau nanti lagi mau cari karir yang lebih tinggi, ya, mau berupaya punya project lebih banyak, pakai egonya. More than that, jangan. Oke. Nah, itu valuable banget ya, kita dengerin bareng-bareng hari ini. Moga-moga bisa jadi tips juga buat teman-teman yang nyimak. Dan juga Vera nih bikin banyak webinar ya, Vera ya? Rutin tiap bulan ya, Vera? Ya, kebetulan ada nih di akhir bulan mendatang nih, Mas Arief, tentang mengelola emosi. Nah, ini kan problem semua orang kan, mumpung lagi di bulan Ramadan, buat mereka-mereka yang kesulitan untuk mengelola diri, mengelola emosi-emosi negatif, karena emosi negatif bukan untuk ditiadakan, melainkan untuk kita kelola. Agar ya impact-nya positif untuk diri kita dan orang-orang di sekitar. Gitu. Nah, tuh klik aja tuh yang di live chat, bisa lihat langsung info lebih lengkapnya, bisa langsung daftar atau mungkin dihubungin kontak yang di situ, bisa daftar-daftar lagi. Follow juga ya ininya Instagramnya Vera di verauli.id, dan juga bisa nyimak-nyimak hampir tiap hari ya Vera, seminggu 4-5 kali ya posting tentang tema-tema. Kalau reguler sebetulnya tiap hari selalu ada ide-ide yang bersumber dari relasi praktik sih sebetulnya. Jadi saat praktek ada aja ya sesuatu yang meaningful, yang butuh di-share buat teman-teman dengan isu serupa, tentu mereka akan terbantu gitu. Nah, sebetulnya tujuannya lebih ke sana, educate. Makanya kalau diperhatikan di Instagram saya atau di akun-akun sosial media saya dimanapun, nggak pernah terima endorsan gitu ya, karena tujuannya itu educate gitu. Our voice tuh nggak bisa dibeli kan, nggak bisa dibayar gitu. Betul. Jadi asik banget nih, semoga teman-teman bisa nyimak lagi. Terus di minggu depan kita akan ada lagi talk tentang how to be a better version of ourselves. Nah, ini sama anak kampus juga kita, Vera Ita. Gitu. Ya, sama-sama Vera juga. Saya tahu nih siapa Vera yang mana nih. Vera Ita bilang, ya, she's beautiful, smart, ya, dan mom ya of 2 kids ya kalau nggak salah ya, sama teman-teman kita sesama psikolog ya, lulusan UI juga dari Fakultas Psikologi UI. Dan nggak kalah populer ya Arif ya di luaran sana ya. Iya betul. So thank you so much Fer, kita ngobrolnya asik banget.
teman-teman Sama-sama. disimak terus aja di Instagram kami masing-masing, di Joseph Saif dan di veraoli.id. Di minggu depan, Rabu 28 April, jam 4 sore, kita akan ngobrol tentang gimana sih jadi better version of ourselves, the best version of ourselves. Ya, bareng Vera Itabilena, psikolog juga, sering sama seperti Vera yang ini juga, seperti Vera Uli, sama-sama terkenal. Ada Vera Uli, ada Vera Itabilena. Oke. Iya. Nah, jadi betul. Ya, sepanjang bulan April ini tamu kita semuanya perempuan. Jadi kita Khusus ya, Arif ya. Ya, dalam rangka perayaan bulannya Kartini, bulannya perempuan ya. So once again, selamat Hari Kartini buat semua perempuan-perempuan hebat Indonesia dan juga semua sahabat-sahabat perempuan. See you next week. Ya, bye Vera. See you. Bye, Arif. Thank you sahabat-sahabat semua.